Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas kajian hadis tentang macam-macam syahid. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lala Halim Tunisa sebagai moderator, dan di sini ada rekan saya, yaitu yang pertama, Kurnia Eka Safitri, yang kedua, Laila Nur Safitri, yang ketiga, Miftah Nuzulil Azmi, yang keempat, Muhammad Nur Aksel, yang kelima, Muhammad Ramdhani. Baik, di pertemuan kali ini, dua rekan saya, yaitu Miftah Nuzulil Azmi dan Muhammad Ramdhani, yang akan menjadi pemateri untuk menjelaskan hadis tentang macam-macam syahid. Baik, langsung saja untuk dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang pengertian syahid. Syahidan atau mati syahid dalam agama Islam bukanlah merupakan kecelakaan dan musibah yang tidak diinginkan. Mati syahid bukanlah kematian yang ditimpakan musuh kepada seorang mujahid atau orang berjihad, melainkan mati syahid adalah suatu kematian yang diinginkan dan kematian yang paling dimuliakan. Karena itulah kaum muslimin di zaman Rasulullah saling berlomba untuk mati syahid di jalan Allah SWT. Hal ini dicontohkan oleh Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, yang menjemput kesyahidan di Tandus Karbala di Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah. Selanjutnya, peristiwa yang dialami Abdullah ibnu Umi Maktum. Beberapa peristiwa yang telah terjadi pada tokoh Islam berikut ini memberikan gambaran kepada kita tentang kesyahidan di antaranya yang terjadi pada Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah Maktum merupakan seorang laki-laki tunanetra atau merupakan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Allah telah memberikan kepadanya dan orang-orang seperti itu tidak ikut serta berjihad, beliau itu enggan bersantai-santai serta orang-orang berperang. Beliau tetap membulatkan tekad untuk ikut berperang fisabilillah meskipun beliau tunanetra, sehingga berhasil memenangkan peperangan dengan kemenangan yang paling besar yang sebelumnya pernah direbutnya. Kemenangan yang meyakinkan itu dibayar dengan darah dan ratusan jiwa para syuhada. Di antara mereka yang mati syahid terdapat Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau ditemukan terkapar di medan tempur berlumuran darah. Syahidnya sambil memeluk darah kaum muslimin. Dapat dilihat dari kisah perjuangan yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah, berdasarkan kenyataan sejarah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk jihad adalah berperang. Dalam ilustrasi real tersebut terdapat dalam tari Islam, dan semua mengakui bahwa Abdullah ibnu Umi Maktum telah mati syahid. Yang tidak biasa adalah beliau adalah orang yang tunanetra atau buta. Tidak seorang pun yang menyatakan bahwa tindakan Ibnu Umi Maktum ini merupakan tindakan bunuh diri, padahal sudah jelas-jelas sulit bagi beliau untuk bebas dari tebasan pedang musuh. Hampir-hampir tindakan beliau seperti tindakan nekat yang menyebabkan kematian, tetapi tetap dianggap mati syahid.
Peristiwa serupa juga dialami oleh beberapa orang, diantaranya Syahid Qutb. Ia menganggap Ikhwanul Muslimin saat itu menghadapi situasi yang hampir sama dengan situasi masyarakat saat Islam datang untuk pertama kalinya, yaitu kebodohan tentang akidah Islam dan jauh dari nilai-nilai Islam. Namun sayangnya kesucian niatnya dan semangatnya dalam memperjuangkan orang-orang banyak mengantarkannya ke penjara. Tuduhan sebagian besar berdasarkan tulisan ma'alim di At-Tariq, di mana isinya dianggap berupaya untuk menumbangkan pemerintahan Mesir dengan kekerasan. Gamal Abdel Nasir pun mengumumkan adanya usaha kudeta Ikhwanul Muslimin dengan pimpinan Syahid Qutb. Beliau akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati dan beliau menemui syahidnya di yang gantungan. Demikian juga yang dialami oleh Umar Mukhtar, seorang pejuang besar dan pahlawan di Jabal Al-Akhdar, yang akhirnya mendapatkan kesyahidannya yang gantungan juga. Seorang mujahid yang berjuang mengusir penjajah dan menegakkan pemerintahan Islam. Dengan ketabahan dan keberaniannya, beliau mampu menghadapi salah satu kekuatan fasis terbesar di dunia setelah Nazi Jerman, yakni Italia di era Benigno Mussolini. Lalu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia adalah eksekusi mati Amrozi, Imam Samuda dan Muklas, terpidana bom Bali, dan kontra di kalangan umat Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa mereka adalah pejuang atau mujahidin yang berjuang membela umat Islam melawan kekuatan asing dan kemudiannya adalah mati syahid. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka adalah teroris yang membunuh banyak orang tidak bersalah dalam kasus bom Bali pada tahun 2000 sehingga kematiannya bukanlah syahid. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Miftah Nuzulil Azmi. Selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilahkan. Suara saya terdengar atau Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang kedua akan melanjutkan materi yang pertama yang telah dijelaskan oleh saudara. Baik, ada pun selanjutnya hadis tentang macam-macam syahid. Adapun hadis yang berbunyi haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyin an Abi Salihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariq fajada husna syaukin ala tariqi fa akharahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu wa qala asy-syuhada'u khamsatul mat'una wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahul Muslim. Adapun yang artinya menceritakan kepadaku Yahya kepada Malik bin Sumi dari Abi Sahih dari Abi Salih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya.
Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit taun, yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Selanjutnya adapun cara hadis. Kalimat tak kalah seorang laki-laki berjalan, ia menemukan tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberikan ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Sebutan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Di antaranya adalah menderita sakit perut, yaitu diare, menderita edema atau buang air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang umum, al-ghoriku adalah orang yang mati tenggelam di air dan tertimpa. Para ulama berpendapat pada kondisi kematian bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas syahid oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang. Meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau mati saat lari di medan perang. Selanjutnya syahid atau kematian syahid dalam agama kita. Maaf, selanjutnya macam syahidan atau kematian syahid dalam agama kita bukanlah merupakan bencana dan musibah yang tidak diinginkan. Syahid bukanlah kematian musuh kepada seorang mujahid atau orang yang berjihad, tetapi syahid adalah suatu kematian yang dipilih oleh mujahid dengan segala kesadaran, logika dan penalaran akal. Hal ini dicontoh oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW yang menjemput kesyahidan di gurun. Maaf Dani, Ya. Selanjutnya macam-macam syahid dan iya, bacanya dari Ya, mohon maaf. Syahid, Imam Nawawi menjelaskan bahwa syahid ada 3 macam. Yang pertama, syahid mati ketika berperang melawan kafir harbi yang berhak untuk diperangi. Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Syahid seperti ini dimandikan dan tidak disolatkan. Yang kedua, syahid dalam hal pahala namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contoh syahid jenis ini ialah mati karena melahirkan, mati karena wabah penyakit, mati karena reruntuhan, dan mati karena membela hartanya dari rampasan. Begitu pula penyebutan syahid lainnya yang disebutkan dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih, mereka tetap dimandikan, disolatkan, namun di akhirat mendapatkan pahala syahid. Namun pahalanya tidak seperti syahid jenis yang pertama.
Adapun yang ketiga, orang yang khianat dalam harta ghanimah, harta rampasan perang. Dalam dalil pun menafikan syahid pada dirinya ketika berperang melawan orang kafir. Namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sedangkan di akhirat dia tidak mendapat pahala syahid yang sempurna. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ramdhani. Pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, selanjutnya pelajaran yang dapat dari hadis yang telah dibacakan oleh saudara. Hadis di atas memasukkan matun atau orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat wabah atau COVID-19 tergolong apabila dipisah dengan hukum. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, syahid secara bahasa merupakan turunan dari kata syahid yang artinya bersaksi atau hadir. Saksi kejadian artinya hadir dan ada di tempat kejadian. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa syahid itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang gugur di dalam peperangan melawan kaum kafir disebabkan karena terbunuh. Yang kedua, syahid akhirat, yaitu orang yang mendapatkan pahala di akhirat, tapi tidak dihukum syahid di kehidupan dunia. Mereka meninggal dunia karena sakit penyakit maupun orang yang tertimpa bangunan atau tembok, orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dan orang-orang yang telah disebutkan di dalam hadis ini dengan sebutan. Yang ketiga, syahid dunia saja, yakni orang yang mengambil dengan sembunyi-sembunyi harta ghanimah, perbuatan lain yang bisa menafikan sebutan jihad. Para syuhada berada pada bagian tertinggi di surga. Pada sebuah kubah berwarna hijau, rizki mereka dari surga keluar dari pada waktu pagi atau siang. Jadi intinya mati syahid itu adalah kematian yang paling dimuliakan dan derajatnya. Sekian yang dapat kurang lebihnya, maaf, saya moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan. Semoga ilmu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan secara langsung ataupun lewat kolom chat. Baik, terima kasih sudah ada pertanyaan yang masuk. Apakah mau langsung dijawab oleh pemateri? Iya, boleh. Ya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hopipa dan Ihsan, yaitu pertanyaannya sama saja ya.
apakah orang yang mati karena kecelakaan kerja termasuk ke dalam mati syahid? Di sini ulama mengatakan bahwa syahid itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama syahid dunia wal akhirat. Artinya seseorang yang matinya dalam perang fisabilillah. Yang kedua syahid dunia, yaitu seseorang yang matinya karena berperang namun tujuannya bukan untuk mencari ridho Allah melainkan hanya mencari harta dan kedudukan saja. Dan yang ketiga syahid akhirat, yaitu seseorang yang matinya akibat kebakaran, sakit perut, terkena wabah atau virus, tenggelam dalam sungai atau lautan, tertimpa bangunan seperti gempa bumi, dan meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, seorang ulama besar juga memiliki karomah yang luar biasa. Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj halaman 166 mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia dengan tidak wajar dan mendadak seperti tadi kebakaran, tenggelam, tertimpa bangunan maupun kecelakaan, maka itu tergolong mati syahid akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Saudara Miftah Nuzul Razmi. Bagaimana untuk jawabannya Saudari Dara Kopipa dan Ihsan? Apakah jawabannya sudah puas? Ya, mungkin dicukupkan saja ya dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir untuk kajian hari ini. Mohon maaf apabila kami masih ada kekurangan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.